Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik juara, bertemu lagi dengan kakak ya, Kak Satrio. Kali ini kakak akan membahas TO 11 UTBK, yaitu untuk TPA ya, pelajaran TPA. Kita lihat. Oke, pembahasan TPA ya, TO 11 UTBK. Kakak ingin mengulang lagi nih ya, untuk TPS itu nanti terbagi menjadi 4 subtes ya. Kalian harus ingat, ada penalaran umum PU, di mana TPA ada di nomor 6, 12, sampai 15. Kemudian PBM, ini nggak ada TPA sama sekali ya, ini murni bahasa Indonesia. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum atau kita singkat PPU, TPA dari nomor 33 sampai 37. Dan terakhir, pengetahuan kuantitatif atau PKU dari nomor 46 sampai 60. Ya, ini untuk persebaran soal TPA. Sehingga nanti kalian nggak perlu bingung nih, mana yang soal TPA, mana soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, kita lihat. Kita pertama untuk yang penalaran umum dulu ya, atau PU. Yang pertama yaitu nomor 6. Soalnya seperti ini. Berdasarkan dua kalimat terakhir, jika pengguna menurun, pendapatan perusahaan telekomunikasi akan menurun. Simpulan yang tepat adalah, pilihan gandanya ya, ada A, B, C, D, E seperti ini. Oke, kita langsung percepat saja. Di situ katanya berdasarkan dua kalimat terakhir. Nah, kakak tidak menampilkan teksnya ya, karena teksnya panjang dan nanti jadi terlalu kecil. Kakak ambil dua kalimat terakhirnya saja. Dua kalimat terakhir yang dimaksud bunyinya seperti ini. Namun, jumlah pengguna ini menurun daripada periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi ini merupakan akibat dari penertiban kartu SIM yang mengharuskan pengguna terdaftar dengan KTP dan kartu keluarga. Kita bisa permudah ya, dua kalimat ini menjadi penertiban kartu SIM mengakibatkan pengguna menurun ya. Bisa kita ya permudah seperti ini. Kemudian tadi di soal katanya, jika pengguna menurun, pendapatan perusahaan telekomunikasi akan menurun. Kita permudah lagi, jadi pengguna menurun mengakibatkan ya, pendapatan menurun. Kita misalkan penertiban kartu SIM sebagai P, kemudian pengguna menurun sebagai Q. Nanti kalau di TPA ya, bisa kita tulis sebagai P maka Q ya. Penertiban kartu SIM maka pengguna menurun. Kemudian kalimat kedua, pengguna menurun maka pendapatan menurun. Pengguna menurun tadi udah Q. Nah, untuk pendapatan menurun kita misalkan R. Nah, ini silogisme ya. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P ya maka R. Seperti itu adik-adik. Nah, alias nanti kesimpulannya adalah penertiban kartu SIM mengakibatkan ya, pendapatan dari perusahaan telekomunikasi akan menurun. Nah, tadi di pilihan ganda jawabannya tepat adalah yang D. Ya. Ini untuk nomor 6 ya. Tidak terlalu susah ya, kita tidak terlalu memikirkan teksnya, tapi kita ambil saja yang dibutuhkan dari soal tersebut. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 12. Berdasarkan kalimat bercetak tebal, jika layanan pembayaran pada dompet digital bertambah, simpulan yang paling tepat adalah, nah ini dari A sampai E ya, pilihan gandanya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, kita percepat. Di situ katanya berdasarkan kalimat bercetak tebal. Lagi-lagi kakak tidak menampilkan teksnya, kakak ambil ya kalimatnya saja. Kalimat bercetak tebal yang dimaksud ini. Jika pelayanan pembayaran pada dompet digital bertambah, transaksi menggunakan dompet digital akan meningkat. Atau kita permudah, jadi jika layanan bertambah, maka transaksi akan meningkat. Ya, kita permudah seperti itu. Lagi-lagi kita misalkan, layanan bertambah, ya. Itu sebagai P. Ya, ini tadi yang nomor 6 ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang nomor 7. Layanan bertambah, kita misalkan sebagai P. Kemudian transaksi meningkat sebagai Q, berarti P maka Q. Seperti ini. Nah, kemudian di soal,
tadi mengatakan jika layanan pembayaran pada dompet digital bertambah. Ya, berarti sama kayak kita permudah jadi layanan bertambah, sama aja kayak P. Nah, di sini ada dua kalimat, P maka Q, kemudian P, berarti hasilnya apa? Hasilnya harus Q. Jika P maka Q. Berarti jawabannya alias kesimpulan kita yang paling tepat adalah transaksi akan meningkat. Ya. Transaksi menggunakan dompet digital akan meningkat. Seperti itu adik-adik. Sehingga tadi di pilihan ganda jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, itu untuk nomor 12. Kita masuk ke nomor berikutnya ya, nomor 13. Ada soal seperti ini. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat min 1 tambah 2 pangkat min 2 terakhir tambah 2 pangkat min 3 sama dengan berapa? Ya, untuk pilihan gandanya ya, dari A sampai E seperti ini. Oke, ini kita tidak perlu susah-susah ya adik-adik. Kita tinggal hitung saja. Nah, untuk 2 pangkat 3 ya, biasa kita ganti jadi 8, 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 2 jadi 4, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0 jangan lupa 1. 2 pangkat minus 1. Ya. Pangkat minus berarti artinya nanti jadi 1 per. Gitu ya. 1 per 2 pangkat 1 sama aja setengah. 2 pangkat min 2 berarti jadi 1 per 2 pangkat 2 sama aja 1 per 4. 2 pangkat min 3 berarti 1 per 2 pangkat 3 sama aja 1 per 8. Yang bukan pecahan kita langsung tambah aja. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 yaitu 15. Yang pecahan kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi 8. Berarti setengah jadi 4 per 8. Seperempat jadi 2 per 8. Seperdelapan tetap. Baru deh kita tambahin. Yang pecahan jadi 7 per 8 ya. Tambah 15. Berarti 15, 7 per 8. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang D. Itu adik-adik. Itu untuk nomor 13. Nah, lanjut. Ya, nggak susah ya adik-adik. Nomor 14. Di sini ada pola bilangan. 12, kemudian X, 26, Y, 24, 31, dan seterusnya. Nah, yang ditanya bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah, karena X dan Y-nya di bagian sebelah kiri, ya, kita lihat dulu yang bagian kanan aja, yang lengkap. Ya, sehingga bisa kita cari polanya nanti. Nah, dari 36 ke 27, kita tahu dikurang 9. Kemudian, dari 29 ke 36, tambah 7 ya. 22 ke 29, tambah 7. Jadi, min 9, tambah 7, tambah 7. 31 ke 22, min 9 lagi. Berarti polanya gini, Kak. Min 9, plus 7, plus 7, kemudian min 9 lagi, berarti plus 7 lagi, dan seterusnya. Polanya jadinya min 9 1 kali, plus 7-nya 2 kali. Ya, berarti habis ini min 9, kemudian plus 7. Benar ya? Habis itu plus 7 lagi. Nah, supaya pola ini konsisten ya, plus 7, berarti nilai Y berapa? Yaitu 17. Ya, 17 plus 7, 24. Kemudian, pola berikutnya min 9 lagi ya. Benar ya? 26 ke 17 kan min 9. Habis itu berapa? Plus 7. Supaya plus 7 berapa nilai X berarti? 19. 19 plus 7, 26. Oke, kemudian ini juga sama ya, polanya plus 7 lagi. Jadi konsisten nih polanya. Sehingga jawaban yang tepat, X-nya adalah 19, Y-nya adalah 17. Artinya jawabannya yang C. Ya, nah, begitu adik-adik. Ini untuk nomor 14. Ya, tidak terlalu susah ya. Cuman kita memang harus banyak latihan supaya nanti semakin cepat nih ya menemukan pola kalau ada gambar seperti ini ya. Oke, berikutnya nomor terakhir di penalaran umum. Nomor 15. Nah, ini ada ya pola gambar dan angka ya seperti ini. Nah, yang ditanya bilangan yang tepat untuk mengganti tanda tanya berapa nih? Ya. Oke. Kalau dilihat dari gambar ini, berarti setidaknya ada 3 gambar yang terpisah ya. Bagian atas kiri, ya, atas kanan, sama bagian bawah. Untuk
bagian atas kiri dulu. Ternyata kalau misal kita jumlahin semua angkanya, 13 tambah 24 ya. Tambah 14, kemudian terakhir tambah 9, itu nanti menghasilkan angka 60 ya. Totalnya ya. Begitu juga yang sebelah kanan. Misalnya ya, 21 tambah 14. Berapa? 35. Ya. Tambah 7, 42. Tambah 18, 60. Berarti konsisten nih. Totalnya 60. Berarti yang bawah totalnya juga harus 60. Nah, kita tambah dulu coba nih. 12 tambah 14, 26 ya. 26 tambah 25, 51. Supaya totalnya 60, berarti tanda tanya kita ganti angka 9. Ya, gitu adik-adik. Sehingga jawabannya yang A untuk nomor 15. Tidak begitu susah ya. Nah, oke, itu untuk soal nomor 15. Di penalaran umum, kurang lebih ada sekitar 5 soal TPA. Sisanya adalah bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke subtes berikutnya, pengetahuan dan pemahaman umum. Ya. Yaitu mulai dari nomor 33 di tryout 11. Lawan kata dari kata resmi pada teks di atas adalah, jadi kita nggak perlu baca teksnya sebenarnya ya, asalkan kita tahu lawan kata dari kata resmi. Nah, resmi ya, itu artinya sah, bisa juga formal. Kita menggunakan pakaian resmi, berarti pakaian kita formal. Sehingga ya menurut KBBI, resmi itu artinya formal. Lawan kata dari resmi atau lawan kata dari formal yang mana? Yang D, jelas, non formal. Berarti jawabannya yang D ya. Jadi kita nggak perlu baca teksnya, bisa untuk menjawab, asalkan tahu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya persamaan kata atau lawan kata atau arti dari suatu kata, nah bisa deh kita hubungkan ke teks, boleh. Ya. Cuman kalau TPA, kalau misalnya kita udah tahu nggak perlu baca teks, ya. Itu mudahnya TPA seperti itu. Oke. Kemudian nomor berikutnya 34. Oke, kita lihat adik-adik. Persamaan kata dari kata urgensi gitu ya. Pada teks di atas adalah A, keraguan, B, kepentingan, C, kelayakan, D, keadaan, E, kemampuan. Nah, kita tahu urgent gitu ya. Urgent itu artinya kan penting gitu ya, sangat penting. Ya, urgent banget nih, penting banget nih. Nah, itu ya. Sehingga yang paling cocok dari 5 opsi ini, urgensi bisa kita samakan dengan kepentingan, gitu ya. Nah, urgensi bisa kita tulis ya, persamaan katanya adalah kepentingan. Sehingga untuk soal nomor 34, jawaban yang paling tepat adalah yang B, kepentingan. Ya. Kita bisa membayangkan ya, kalimat apa yang cocok dengan kata tersebut. Baru deh kita lihat pilihan gandanya. Gitu. Bisa seperti itu. Oke, kemudian nomor 35. Hubungan kata regulasi dan undang-undang bisa dianalogikan dengan kata, berarti kita harus mencari apa hubungan antara dua kata ini, regulasi dengan undang-undang. Apa sih hubungannya? Oke, yang kita tahu, kita ketika menginginkan adanya regulasi ya, atau peraturan, kita membutuhkan yang namanya undang-undang supaya regulasi tersebut bisa berjalan ya. Jadi bisa kita tulis regulasi membutuhkan undang-undang. Nah, bisa dianalogikan seperti apa? Pembendungan membutuhkan tanggul. Jadi kita kalau ingin membendung sungai itu misalnya ya, pasti kita membutuhkan tanggul, gitu ya, supaya pembendungan bisa terjadi. Seperti itu adik-adik. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Itu untuk nomor 35. Oke, berikutnya nomor 36. Persamaan kata dari kata zaman pada teks di atas adalah, lagi-lagi teksnya nggak kakak tampilkan ya, karena terlalu panjang. Zaman itu kan berkaitan dengan waktu, ya. Nah, berarti bisa kita hubungkan pada zaman itu, berarti pada waktu itu.
pada era itu atau pada kala itu. Nah, paling tepat adalah yang kala berarti, ya. Atau bisa juga kamu cari di KBBI ya, nanti artinya seperti itu. Zaman bisa juga diartikan sebagai era atau kala. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, adik-adik. Itu untuk nomor 36. Ya? Oke. Terakhir nih di PPU ya. Pengetahuan dan pemahaman umum nomor 37 untuk TPA. Persamaan kata dari kata koridor pada teks di atas adalah A. separator, B. marka, C. kolom, D. lorong, E. intensitas. Nah, kalau kita cari di KBBI, koridor itu artinya adalah lorong di dalam rumah ya atau di dalam suatu bangunan. Gitu. Nah, sehingga ya jelas, yang paling tepat dari pilihan ganda tersebut adalah yang D. Ya, koridor bisa kita artikan sebagai lorong. Itu nomor 37 adik-adik. Ya, itu soal terakhir untuk TPA di subtes PPU tadi ya. Nah, kemudian kita masuk subtes terakhir, yaitu pengetahuan kuantitatif. Untuk pengetahuan kuantitatif ini, ya, nanti ada 15 soal dan semuanya soal-soal TPA ya. Kita bisa coba ya sekarang. Yang pertama nomor 46. Nah, ada gambar nih. Kalau gambar seperti ini berarti berkaitan dengan apa? Dengan himpunan ya. Jangan sampai lupa. Nah, ekspresi yang memenuhi gambar di atas adalah yang A. Ya. Jangan lupa ini simbol dari gabungan ya. Ya, huruf kayak U gitu ya, melengkung. C di atas ini artinya komplement gitu ya. Kemudian yang B seperti itu pilihannya. Nah, ini kalau kebalikan dari gabungan itu irisan ya. Nah, simbolnya seperti itu ya, kebalikannya. Dan seterusnya, ini pilihan gandanya. Oke. Kalau kalian menemukan soal himpunan seperti tadi, ya kalian nggak perlu bingung. Nah, pertama, kalian gambar aja dulu, ya sesuai dengan tadi. Tapi kosong semua nih, nggak ada yang diarsir, ya kayak gini gambarnya. Ini A, B, C. Nah, kemudian yang di luar ya, nah, kita nomori masing-masing daerah, ya. Nah, untuk sini daerah 1 kita namakan, daerah 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, dan di luar daerah 8. Jadi kita punya 8 daerah nih. Terus gimana Kak? Ya kita coba satu-satu. Ya, kita coba satu-satu dari pilihan gandanya. Misalnya yang A dulu. A gabungan B gabungan C. Ya. Nah, kita cari nih. Mana yang A gabungan B gabungan C. Daerah mana aja? Di mana A digabung dengan B dan dengan C. Berarti A kalau digabung B dengan C, berarti 1 iya, 2 iya, 3 iya, 4 iya, 5, 6, 7 juga iya. Nah, berarti untuk pilihan yang A ya. A gabungan B gabungan C ya. Nah, itu angka berapa aja? Daerah berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita komplement. Komplement. Apa artinya komplement? Daerah selain daerah ini. Berarti selain 1 sampai 7, daerah mana berarti? Daerah 8. Nah, daerah 8 berarti ya untuk yang A. Bener nggak? Ya. Sesuai dengan soal tadi ya, kita lihat soalnya lagi deh. Mana soalnya? Nah, ini ya. Bukan ya. Coba sebentar. Nah, ini soalnya. Ya. Bener nggak daerah 8? Bukan. Kalau yang diarsirkan ini ya, yang diarsir ya. Atau kita namakan dulu deh. Yang diarsir berarti tadi kalau sesuai dengan nomor kita bagian ini ya. Berarti yang kita mau cari yaitu nomor 2, 6, dan 3 ya adik-adik. Nomor 2, ya, 6, dan 3 yang kita inginkan. Nah, untuk yang A masih salah karena ternyata untuk A kita dapat daerah yang nomor 8. Sekarang yang B. Yang B. A komplement. Nah, berarti yang bukan
daerah A. Mana aja yang bukan daerah A? Daerah A itu kan, A itu ada 1, 4, 7, 5. Ini daerah A. Berarti yang bukan sisanya ya. Nah, yaitu daerah 2, 6, 3, dan 8. Itu A komplement. Kemudian diiris dengan B gabungan C. Nah, B gabungan C ini kita cari dulu aja nih. Yang di dalam kurung ya. B gabungan C. B, ya, daerah B digabung daerah C. Berarti ada ini sama ini nih. Ya. Nah, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daerah B yang digabung dengan daerah C. Ya, berarti ini kita tulis ada berapa aja? 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. B digabung dengan C. Nah, kemudian kita iris. Nah, yang beririsan yang mana aja? Yang beririsan artinya yang sama gitu ya. Nah, 2 sama nih beririsan berarti 2. 3 beririsan. 3. Ya, 6 beririsan. 6. 8 enggak beririsan. Berarti yang B itu daerah 2, 3, 6. Sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Nah, yang memenuhi gambar tadi. Bagaimana dengan yang C, Kak? Ya udah, kita cari aja lagi. A, irisan B, irisan C. Berarti daerah mana nih? Di mana A beririsan dengan B dan C. Yang tepat yang mana? Yang 7 ya. Beririsan dengan A, beririsan dengan B, dan beririsan dengan C. Kalau yang pilihan yang C itu nomor 7. Ya. Nah, yang C gitu ya. A, irisan B, irisan C itu daerah nomor 7. Kemudian kalau yang D. A, irisan dengan B gabungan C. Nah, kita tulis ya. A yang mana aja A? Berarti 1, 4, 5, 7 ya. 1, 4, 5, 7. Beririsan dengan B yang digabung dengan C. B digabung dengan C tadi udah ada ya. Nih. Nah, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana aja yang beririsan? Yang beririsan 1 enggak ya. 4 beririsan, 5 beririsan, 7 beririsan. Nah, berarti 4, 5, 7 daerahnya ya. Ini jawabannya 1, 4, 5, 7 ya. Gitu. Oke adik-adik ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang E tadi udah ya. A gabungan B gabungan C itu yang 1 sampai 7 ya. Daerah 1 sampai 7. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Yaitu nomor 47. Diketahui titik A, B, berarti titik koordinat ya. A berarti sebagai koordinat X, B sebagai koordinat Y. Dengan A dan B bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 5. Berarti bisa berapa? Bisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena bilangan bulat positif tidak lebih dari 5. Jika dipilih satu titik, peluang terpilih sebuah titik yang memenuhi 3X plus 4Y kurang dari 24 adalah, kayak ini pilihan gandanya ya, 19/25, 18/25, dan seterusnya. Oke, nah tadi katanya A dan B anggotanya dari 1 sampai 5. Berarti banyak pasangan dari titik ya yang mungkin adalah tinggal 5 kali 5, hasilnya 25. Misalnya 1,1, 1,2, dan seterusnya gitu ya. Ada 25 kemungkinan. Tadi yang ditanya yang memenuhi persamaan ini. Kalau kita mau hitung itu banyak. Ya. Solusinya kita cari yang lawannya aja, yang tidak memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita masukkan, ada 9 kemungkinan yang tidak memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud. 5,5 kita masukin misalnya. X-nya 5, 15. Y-nya 5, 20. 35 kan? Tidak memenuhi. Dan seterusnya. Kalian coba nanti satu-satu ya. Ada 9 ya, kemungkinan yang tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi sisanya. Kan tadi peluangnya itu ya. Bukan peluang. Banyaknya kemungkinan ada 25. Ya, berarti kita selisihin jadi berapa? Jadi 6,
per 25. Peluangnya yang memenuhi pertidaksamaan yang dimaksud ada 16 per 25. Itu ya adik-adik ya. Nah, jadi nggak perlu susah-susah nih. Sehingga jawabannya yang D. Kita lanjut. Nomor 48. Diketahui nilai X lebih besar dari setengah nilai Y. Nah, jadi syaratnya tadi itu ya. Kita tulis dulu. X lebih besar dari setengah Y. Bentuk sederhana dari persamaan berikut adalah berapa? Nah, ini pilihannya ya dari A sampai E. Kita percepat aja. Tadi syarat pertamanya adalah X lebih besar dari setengah Y. Kita tulis seperti ini. Ya. Pindah ruas jadi 2X lebih besar dari Y. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan nanti ya. Yaitu bisa 2X dikurang Y lebih dari 0. Atau, itu ya. Nah, ini yang pindah ke sini. Jadi apa? Y min 2X lebih kecil dari 0. Ya, seperti ini. Ada dua kemungkinan. Nah, tadi kan bentuk sederhana yang ditanya yang seperti ini. Nah, yang kita harus perhatikan yang di dalam akar sebenarnya. Ya, kakak tulis nih ya, yang di dalam akar aja nih. Karena yang penting di situnya. Nah, di dalam akar bentuknya gini. Akar ya, 4X kuadrat min 4XY plus Y kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah ya menjadi akar 2X min Y kuadrat. Ya. Nah, sesuai kan? 2X min Y dikuadratin ya, biasa. Atau bisa juga jadi akar Y min 2X kuadrat. Nah, ya kan? Jadi ada dua kemungkinan. Nah, yang mana yang memenuhi itu yang harus kita cari tahu. Oke, misal, gampangnya, sederhananya. Akar dari 4. Berapa? 2 kan? Ya. Kenapa begitu Kak? Karena akar 4 itu kan 2 pangkat 2. Pangkat 2 dengan akar habis. Menghasilkan 2. Artinya apa? Hasil dari akar itu harus positif. Nggak boleh negatif. Ya, nggak boleh. Gitu adik-adik. Itu yang harus diingat. Hasil dari akar harus positif. Nah, sehingga kalau kita pakai yang pertama ini, boleh nggak? Boleh. Ya, karena ini positif. Hasilnya nanti. Tapi kalau yang ini, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kenapa? Karena Y min 2X tadi nilainya negatif. Kurang dari 0. Jadi nggak boleh kita pakai yang ini. Nah, sehingga kakak di sini nulisnya pakai yang 2X min Y ya. Gitu. Biasa akar kita kuadratin, hilang ya. Kayak gini. Nah, nanti tinggal dihitung lagi. Sehingga jawaban yang tepat adalah X min Y. Atau pilihan yang A. Seperti itu. Untuk nomor 48. Berikutnya. Nomor 49. A dan B adalah bilangan asli. Ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dengan A kurang dari B. Didefinisikan bentuk A sigma B. Gitu ya. Adalah hasil kali bilangan bulat mulai dari A hingga B. Misal, 4 sigma 7, berarti 4 kali 5 kali 6 kali 7. Ya, perkalian dari 4 sampai 7. Yang ditanya nilai dari 7 sigma 15 dikali 3 sigma 6 dikali 16 sigma 20 sama dengan berapa? Ini pilihan gandanya. Ya, langsung kita percepat. Tadi soalnya seperti ini ya. Nilai, ya kita tulis lagi, kemudian kita rapihin 3 sigma 6 di depan, ya supaya berurutan. Jadi gimana nih? 3 sigma 6 apa artinya tadi? 3 kali 4 kali 5 kali 6 dikali 7 sigma 15, 7 kali 8 kali 9 terus sampai 15 dikali 16 sigma 20 berarti 16 kali 17 dan seterusnya. Ini kakak persikat aja ya karena kepanjangan nanti kalau ditulis semua. Sehingga mulai dari mana? Perkaliannya 3 sampai 20. Atau bisa kita singkat jadi 3 sigma 20 sesuai dengan pengertian yang tadi, ya definisi yang tadi. Sehingga jawabannya adalah yang B untuk nomor 49. Seperti itu adik-adik ya. Lanjut. Soal nomor 50.
Di sini ada suatu gambar ya. Nah, ada segitiga ABC, kemudian ada sudut X dan Y. Di situ katanya nilai Y 3 kali nilai X. Berapa besar sudut ABC? Berarti yang ditanya sudut di sini nih. Ya. Nah, berapa? Ini untuk pilihan gandanya ya. Kita percepat aja. Sini gambarnya kakak tampilkan lagi. Kemudian kita misalkan di sini adalah Z. Nah, ini yang ditanya ya tadi. Sudut ABC berarti sudut Z ini berapa? Nah, kemudian yang diketahui tadi Y sama dengan 3X. Kakak tulis lagi supaya tidak lupa. Kemudian kita punya segitiga. Nah, dari segitiga kita tahu total sudutnya harus 180 derajat. Berarti 80 tambah X tambah Z totalnya harus 180. 80 pindah ruas ya. 180 kurang 80, 100. Kemudian nanti kita kali 3. Jadi hasilnya 3X tambah 3Z sama dengan 300. Oke. Kemudian dari garis lurus. Nih, garis lurus yang ini maksudnya ya. Yang namanya garis lurus, total sudutnya harus berapa? 180 juga. Berarti Z tambah Y harus 180. Y tadi 3X, kita ganti. Nah, baru deh kita punya dua persamaan yang ada sama-sama 3X-nya. Kita eliminasi aja, 3X-nya kita coret. Berarti sisanya tinggal 3Z dikurang Z. Ya. Berarti jadi 2Z. 300 dikurang 180, 120. Z-nya berarti 60 derajat. Sudut ABC-nya 60 derajat. Atau jawabannya yang E. Nah, lanjut. Nomor 51. Di sebuah lomba lari maraton, ya, Rania, Sabrina, Talita, Nadira, Rizky adalah 5 orang pertama masuk finish pertama dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, kita tulis aja dulu ya urutannya dari 1 sampai 5. Kita tulis nih. Urutan 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak tahu. Nah, ada infonya. Talita masuk finish setelah Sabrina. Ya, berarti nanti Sabrina duluan. Nah, baru abis itu si Talita. Rania tepat di belakang Rizky. Oh, berarti Rizky di depannya Rania ya. Rizky, baru abis itu Rania. Urutannya seperti itu. Dan Sabrina peringkat ketiga. Oh, berarti Sabrina otomatis di sini. Ya. Nah, yang ditanya Rania posisi keberapa? Oke. Ini tadi ya udah kakak tulis ya. Setelah Sabrina baru Talita. Tapi nggak tahu pas atau enggak gitu ya. Tapi katanya si Rizky ya tepat di depannya Rania. Nah, karena Sabrina peringkat 3, maka urutan 1 sampai 3 yang mungkin adalah Rizky peringkat 1, Rania peringkat 2. Karena Rania tepat di belakang Rizky, Sabrina peringkat 3. Talita bisa di sini, bisa di sini. Ya, bisa di 4, bisa di 5. Karena kan tadi Talita setelah Sabrina. Mungkin nggak Kak? Rizky dan Rania 4 dan 5? Nggak mungkin. Jadi Talitanya di mana? Di depannya dong, depannya Sabrina. Nggak mungkin. Gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah posisinya bisa Rizky, Rania, Sabrina. 4 dan 5-nya bisa tukeran nih. Antara yang tadi ya, Talita sama siapa tadi ya yang N-nya? Nadira gitu ya. Oke, sehingga pertanyaan tadi Rania di posisi keberapa? Posisi kedua. Sehingga jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan 10x plus 12. Nilai dari ya seperti itu. Nah, ini nggak terlalu susah sebenarnya ya. Tinggal kita hitung aja. Soalnya seperti ini. Berarti ini X plus P. Ya, berarti kita ganti tadi. Ini kan harusnya kan 10X plus 12. Tapi karena di sini F fungsi dari X plus P ya kita masukin aja. Kita ganti jadi X plus P. Ya. Nah, kemudian plus 12 tulis lagi dikurang Fx. Tulis ya. Seperti ini sama. Nggak berubah. Per 5P. Ya, tinggal kita masukin 10X. Ini jadi 10P. Plus 12 tulis lagi. Ini min 10X, ini min 12. Bawahnya sama 5P. 10X dikurang 10X habis, langsung coret aja. 12 kurang 12 habis, coret aja. Sisanya tinggal 10P ya, atasnya, bawahnya
5P. 10P bagi 5P. Yaitu 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut nomor 53. Suatu bilangan pecahan memiliki pembilang lebih kecil 3 dari 4 kali penyebutnya. Salah satu bentuk pecahan tersebut adalah, nah ini yang penting ya, pembilangnya lebih kecil 3 dari 4 kali penyebut. Nah, kita misalkan aja penyebutnya P. Ya. Pembilangnya berapa? Tadi katanya pembilangnya lebih kecil 3, berarti dikurang 3. Dari 4 kali penyebutnya. Nah, berarti 4 kali penyebut dikurang 3. Itu ya. Bisa kita tulis seperti ini jadinya. Penyebutnya P, pembilangnya 4P min 3. Nah, di pilihan jawaban, ya, kalau penyebutnya X nggak ada. Ya, nggak ada tadi 4X min 3 per X nggak ada. Nah, kita ganti P ini, coba kita ganti dengan X plus 1. Ya, jadi kan gini, P kita ganti X plus 1. Ya. Nah, sisanya tinggal kita hitung ya. Menghasilkan 4X plus 1 per X plus 1. Sehingga jawabannya yang D. Ini nggak perlu repot-repot ya. 4X, ini 4 dikurang 3, 1. Ya, bawahnya tulis lagi. Jawabannya yang D ya, adik-adik. Itu untuk nomor 53. Kita percepat lagi. Oke, untuk nomor 54. Untuk semua nilai X selain 1 dan min 1. Di sini ada tabel. Ya. Q bernilai 2, P, wah pecahan nih. Kelihatannya ribet ya. Nah, yang ditanya hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, ini tipe soal yang pilihan A-nya P lebih dari Q, B ya, P kurang dari Q, untuk C, P sama dengan Q, D informasinya tidak cukup. Jadi kalian harus apalin ya. Kita harus mencari nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, Q tadi udah 2 ya nilainya ya. P berarti yang harus kita cari. Udah, kita hitung aja biasa. Yang atas, biasa kita samakan penyebut. Ya, berarti jadi seperti ini. X1, ini X plus 1 ya. X plus 1 kali X plus 1 hasilnya ini. Ya, dikurang X min 1 dikali X min 1 hasilnya ini. Biasa ya, samain penyebut aja. Yang bawahnya juga kita samakan penyebut. Ya, jadi seperti ini. Nah, berarti 1 kali X min 1, yang ini 1 kali X plus 1. Biasa, standar. Nah, kita nggak perlu repot-repot ngitung. Yang sama kita coret. Nih, ya sama. Coret aja langsung. Nah, kemudian apalagi yang sama? Lihat, X kuadrat kurang X kuadrat, habis. Ya. Sama nilainya. 1 dikurang 1, habis juga. Yang 2X dikurang min 2X. Nah, berarti 2X tambah 2X. Sisanya yaitu 4X. Itu bagian yang atas tuh. Udah, sisanya itu doang. Bagian yang bawah, tadi udah coret ya. X ya, tambah X, 2X. Min 1 tambah 1 habis, coret lagi. Berarti sisanya tinggal 4X per 2X. P-nya bernilai 2. Tadi Q berapa? 2 juga. Berarti jawabannya yang C. P sama dengan Q. Itu untuk nomor 54. Itu adik-adik. Lanjut, nomor 55. Persamaan garis K, yaitu 2X plus 3Y, sama dengan 5. Dan garis M, yaitu 6X plus 9Y, sama dengan 5. Q-nya 1, P banyak titik potong antara garis K dan M. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, oke, lagi-lagi soalnya itu. Nah, ternyata garis K dan M garis yang sejajar, sehingga tidak ada titik potong. Atau titik potong antara dua garis tersebut 0. Ya. Kok bisa, Kak? Oke, karena gradiennya sama ya, sehingga sejajar. Kan yang pertama tadi berapa? 2X plus 3Y sama dengan 5 ya. Kita bisa ubah jadi, ini pindah ruas. Ya. Jadi 5 min 2X. Biar Y jadi per 3 ya. Nah, berarti mana gradiennya? Gradiennya M-nya bernilai min 2 per 3. Gitu. Begitu juga garis yang satunya lagi. 6X plus berapa? 9Y sama dengan 5. Kalau pindah ruas jadi Y sama dengan 5 min 6X per 9. Nah, berarti gradiennya ini ya. Alias M-nya bernilai min 6 per 9. Sama, yaitu min 2 per 3. Gradiennya sama, sehingga sejajar. Oke, seperti itu adik-adik.
Untuk nomor 55. Sehingga jawabannya tepat adalah yang B. Ya. P-nya 0, tadi Q-nya 1 ya. Nah, P-nya lebih kecil dari Q. Seperti itu. Baik adik-adik, kita lanjut lagi ya. Untuk nomor berikutnya yaitu nomor 56 ya. Nah, diketahui X kuadrat kurang dari 25 dengan X berupa bilangan bulat. Ya. Q-nya 8, P-nya banyak nilai X yang memenuhi ya. Pilihan gandanya sama kayak tadi. Ya, kemudian biasa ya kita jadikan pertidaksamaan. X kuadrat kurang dari 25, X kuadrat min 25 kurang dari 0. Ya, kita pecah. Jadi X plus 5 sama X min 5. Nah, nanti karena di sini maunya kurang dari 0, ya, X-nya berapa aja yang memenuhi? Ya. Min 5, kalau dikuadratin berapa? 25 kan? Memenuhi nggak? Enggak, karena maunya kurang. Ya. Min 4 dikuadratin 16. Ya, kurang dari 25. Dan seterusnya. Nah, kita dapat nilai X itu di antara min 5 sampai 5. Tapi kita ambil yang bilangan bulatnya saja. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ada berapa ini? Nilai X yang memenuhi? Ada 9. Gitu. Berarti nilai P-nya 9. Ya. Tadi Q-nya berapa? Q-nya 8. Berarti P lebih besar dari Q. Sehingga jawabannya yang A. Itu untuk nomor 56 maksudnya adik-adik. Kita lanjut ya. Oke. Kemudian untuk soal nomor 57 dan 58 ya, tipe soal yang pilihan gandanya seperti ini ya. Jadi kalian harus apalin juga nih supaya nanti cepat ngerjainnya. Oke, untuk nomor 57 dulu. Titik A, B ya sama kayak tadi koordinat ya. Berada pada garis Y sama dengan MX plus C, ada garis ya. Persamaan garisnya seperti ini. M biasa gradien. Katanya M-nya lebih dari 2. Dan B ya, titik B berarti kan koordinat Y. Ya, lebih besar atau sama dengan 0. Ya, berarti di atas dia. Ya. Gitu. Serta C bernilai positif. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, ini untuk pilihannya ya, 1 sampai 4. Nah, mana aja yang benar? Kita lihat. Oke, untuk pilihan yang satu dulu. Sudut yang terbentuk antara garis dan sumbu X, kalau ingin nilainya 45 derajat, gradiennya harus bernilai 1. Itu penting tuh. Ya. Kalau misal kita gambarkan ya. Kita gambarkan nih. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Kemudian maunya sudutnya 45 derajat. Nah, berarti ini harus gradiennya, kemiringannya 1 gitu. Gampangnya seperti itu ya. Sehingga pernyataan 1 tadi salah ya adik-adik. Kemudian kita misalkan aja M-nya 3 ya, karena kan tadi maunya M lebih dari 2. Yang paling gampang 3 deh boleh. C-nya harus positif. Kita ambil paling gampang, C-nya 1. Sehingga persamaannya kan gini, Y sama dengan 3X plus 1. Nah, tadi pernyataan 2. Katanya A lebih kecil dari B. Kita coba lihat. Ya. Kok kita misalkan Y-nya 0, Kak? Karena tadi ada syarat. Ya, syaratnya adalah nilai B lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Gitu ya. B itu kan koordinat Y. Kita misalkan B atau Y-nya 0. Masukkan ke persamaan yang tadi kita sudah misalkan juga. Jadi 0 sama dengan 3X plus 1. Berarti X-nya berapa? Minus 1/3. Jelas nih, X-nya lebih kecil dari Y. Atau A-nya lebih kecil dari B. Angka lain kita coba ya. Misalnya 10. Boleh juga. Nih 10 sama dengan 3X plus 1. 1 pindah ruas. 9. Ya, 9 sama dengan 3X. X-nya berapa? 3. Otomatis kan? Jelas. X-nya 3. Y-nya 10. X selalu lebih kecil dari Y. Atau A-nya lebih kecil dari B. Berarti 2 benar. Yang ketiga, tadi katanya memotong sumbu X positif. Nah, kalau mau memotong sumbu X positif, ya kita gambar deh. Ya, misalnya ya, memotong sumbu X positif. Kayak gimana sih memotong sumbu X positif? Kayak gini itu misalnya. Memotong sumbu X positif ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah, yaitu saat koordinat Y-nya 0, ya, nilai X-nya harus positif.
alias lebih dari 0. Kalau mau memotong sumbu X positif. Sebaliknya, kalau mau memotong sumbu X negatif, berarti saat Y-nya 0, X-nya negatif, kurang dari 0. Gitu ya syaratnya. Sehingga pernyataan 3 tadi salah. Ternyata kalau kita coba, Y-nya 0. X-nya berapa tadi? Min sepertiga, negatif. Berarti dia memotongnya sumbu X negatif, bukan sumbu X positif. Salah 3. 4. Syarat memotong sumbu Y positif, kebalikannya. Nih, sumbu Y positif, mau dipotong. Berarti apa? Saat X-nya 0, Y-nya harus lebih dari 0 positif. Ya. Kalau memotong sumbu Y negatif, sebaliknya ya, ketika X-nya 0, Y-nya kurang dari 0 atau negatif. Bener nggak? Masukin aja. X 0 tambah 1, 1. Y-nya positif. Betul berarti. Memotong sumbu Y positif. Jawabannya yang C ya, 2 dan 4. Berikutnya, nomor 58. Kita percepat lagi. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ada gambar, ya, lingkaran. Kemudian di dalamnya ada garis gitu ya. Pilihannya 1-4, kita langsung aja. Di dalam lingkaran terdapat segi 4 yang titik sudutnya berada di lingkaran. Nah, ketentuannya apa? Kalau ada segi 4 di dalam lingkaran, jumlah dua sudut yang saling berhadapan harus 180. Jadi artinya, sudut A dengan sudut C totalnya harus 180. Ini juga. Ya, sudut B dengan D harus 180. Gitu ketentuannya. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk pilihan yang A, sudut BAD ditambah sudut BCD, ya, sama dengan 45 derajat. BAD, BCD. Oh, ini kayaknya salah nulis ya. Harusnya 180 ya. Salah nulis nih. Ya. Harusnya pilihan 1 benar ya, 180. Berarti lupa diedit ya. Kemudian nomor 2. Nah, katanya tadi sudut BOD sama dengan 2 kali sudut BCD. Sudut BOD ya, 2 kali sudut BCD. Nah, ketentuannya apa? Sudut pusat harus sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Kemudian yang pilihan ketiga, dengan BD 2 meter, maka sudut keliling yang menghadap busur BD sudutnya harus 90 derajat. Nah, jadi kalau misalnya ya, BD-nya adalah diameter lingkaran, berarti kan kalau kita gambar ulang ya, ini pusatnya O. Nah, BD adalah diameter, ini B, ini D. Berarti sudutnya berapa? Sudut pusatnya 180. Tadi katanya sudut pusat harus berapa nilainya? 2 kali sudut keliling. Kalau ini kita gambar, ya, ini A, nah, kemudian ini C ya, ini harus berapa? 90. Ini juga 90. Gitu ya, adik-adik. Nah, berarti yang ketiga benar nih. Besar sudut BAD sama dengan besar sudut BCD. Untuk nomor 2, tadi BOD sama dengan 2 kali BCD. Kayaknya salah nulis nih ya. Harusnya besar BOD sama dengan 2 kali BAD gitu ya. Wah, kesalahan nih ya. Yang satu tadi harusnya gini ya adik-adik. Mohon maaf nih. Harusnya sudut BAD ya, ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Belum diganti berarti itu ya. Bener nih harusnya ya. Nah, nanti kalian lihat di soalnya yang aslinya ya. Ini salah ngetik ya. Bener harusnya. Karena tadi dua sudut yang saling berhadapan harus 180. Kemudian yang kedua, ada ralat ya. Di PPT salah. Lihat di soal asli ya. Harusnya sudut BOD ya, sama dengan 2 kali sudut B. BOD berarti 2 kali sudut BAD. Itu adik-adik. Ya. Alias sudut pusat 2 kali sudut keliling. Oke, kemudian jika AC diameter lingkaran, oh berarti sama nih. Kalau ini diameter, ya, berarti sudut di sini, ya, sudut D dan sudut B di sini harus 90. Alias sudut ABC harus 90. 4 berarti benar juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E, gitu ya. Nah, ini ada kesalahan nih tadi. Salah nulis. Kemudian, nah, 2 nomor terakhir ya.
Pilihannya seperti ini. Ya, tentang pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita percepat. Nomor 59. Bentuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah cx min d sama dengan e. Berapa nilai x1 plus x2? Nah, pernyataan 1, c bilangan prima genap. Pernyataan 2, d plus e sama dengan 12. Kalau persamaan kuadrat kita tahu, ya, umumnya kan seperti ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana nilai x1 tambah x2 rumusnya adalah min b per a. Min ini ya, yang nemenin x, b per a, yang nemenin x kuadrat. Rumus dasarnya seperti itu. Tapi di soal tadi, maunya kan gini. X kuadrat tambah cx min d sama dengan e. E pindah ruas, ya, jadi seperti ini. Berarti nilai x1 tambah x2 berapa? Tadi min b. B di sini kan yang nemenin x. Berarti sama aja min c. Per a. A di sini berarti 1. Min c doang nanti. Jadi untuk mencari x1 plus x2 kita butuh nilai ini. C yang di sini yang nemenin x. Butuh itu doang. Pernyataan 1. C-nya bilangan prima genap. Yang kita tahu bilangan prima yang nilainya genap hanya 2. Otomatis nilai x1 plus x2 bisa kita cari. Itu ya, otomatis. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 katanya nilai D dan E 12. D tambah E 12. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena kan D dan E di sini. Ngaruh nggak ke sini? Nggak. Karena kan kita mau cari X1 plus X2. Sehingga jawabannya yang A. Pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2 nggak. Terakhir, nomor 60. Ya, soal terakhir nih ya adik-adik. Ada 3 garis seperti ini. Yang ditanya berapa nilai sudut AFE tambah sudut CGH. Berarti sudut di sini ya, AFE ditambah sudut CGH. Berapa nilainya? Ada 2 pernyataan. Pernyataan 1, sudut BFE sama dengan sudut CGH. BFE sama dengan CGH. Kalau sudutnya sama, alias bertolak belakang seperti ini sama sudutnya, berarti 2 garis AB dan CD sejajar. Simpulan kita kayak gitu. Nah, karena garis AB dan CD sejajar, maka nanti apa yang terjadi kalau AB dengan CD sejajar? Ya. Besar sudut BFE ya. Nah, bisa kita kan yang ditanya FE plus CGH ya. Plus CGH. Oh, berarti AFE nanti bisa kita cari gitu ya. Bisa kita cari. Gitu adik-adik. Yaitu nanti totalnya harus 180. Kenapa 180? Kita balik lagi. AFE ya. Ya kan? Ditambah CGH. Gitu. Nah, katanya BFE sama dengan CGH. Berarti di sini sama dengan ini. Kalau ditotalin berapa? Ya kan? AFE tambah CGH. Berarti totalnya harus 180 derajat. Karena ini garis lurus. Pilihan 2 sama juga kayak tadi. Garis AB dan CD sejajar. Karena garis AB dan CD-nya sejajar, ya, sama kayak tadi efeknya. Sudut di sini sama dengan sudut di sini. Ya. Berarti AFE ditambah CGH totalnya 180 derajat juga. Sehingga pernyataan 2 saja juga cukup. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, adik-adik. Nah, selesai deh. Jangan lupa ya, selalu pantau media sosial kami ya. Yaitu di Instagram ada Bimbel Nurul Fikri dan di YouTube-nya ya, Bimbel Nurul Fikri juga. Kalian bisa nanti banyak info nih di sini. Ada pembahasan TO dan lain-lain. Oke, sekian dari Kakak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.